Si Mbak Cantikan Jani. Halo. Selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum. Baik Bapak Ibu, saya mohon izin bergabung kembali untuk menyampaikan PR kita yang minggu lalu sempat kita awali, yaitu masih tentang membuat media PowerPoint bersuara dengan metode yang kedua untuk minggu ini ya. Sementara yang minggu lalu kita sudah mencoba menggunakan teknik rekam langsung ya, dengan perangkat atau alat rekam menggunakan komputer ya atau laptop yang sudah terfasilitasi dengan mikrofon. Nah, untuk yang minggu ini kita akan mencoba dengan cara yang kedua, yaitu menggunakan alat perekam eksternal, yaitu terpisah dari komputer atau laptop. Yang dalam hal ini Bapak Ibu bisa menggunakan banyak sekali alatnya ya, mulai dari alat perekam seperti sound recorder yang memang dibuat untuk merekam suara ya, ada seperti Sony atau apa yang lain, atau yang paling mudah, yang paling gampang kita jangkau ya, yaitu handphone. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba ya memperagakan bagaimana menyiapkan perangkatnya terlebih dahulu ya, kemudian mempraktekkan merekam menggunakan handphone, dan saya rasa ini Bapak Ibu semua juga sudah bisa ya, hanya saya coba praktekkan saja. Mungkin Bapak Ibu yang belum terbiasa mungkin bisa mencoba setelah ini. Nah, setelah kita mencoba rekam menggunakan handphone, kemudian nanti kita akan masukkan media tersebut, kita transfer audio tersebut ke dalam komputer atau laptop yang kita gunakan ya, dan kita sisipkan ke dalam PowerPoint. Tentunya seperti yang sudah saya sampaikan minggu sebelumnya, bahwasanya pastikan Bapak Ibu sudah mendesain PowerPoint yang akan dimasukkan atau yang akan diberikan sound atau suara. Ya, baik. Kita coba untuk melihat alat rekamnya terlebih dahulu. Saya mohon izin share screen. Nah, di sini saya menggunakan HP, ya, handphone, dan handphone yang saya pakai, handphone yang saya pakai di sini adalah Xiaomi, ya, Xiaomi Bapak Ibu, mesti banyak yang pakai juga ya. Tidak handphone mahal ya Bapak Ibu ya, bukan handphone mahal. Nah di sini tiap handphone mesti memiliki alat rekam ya, khusus untuk Xiaomi ini yang saya gunakan Xiaomi ya. Kita menggunakan menu atau aplikasi perekam di sini. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat ada yang warna merah itu ya di tengah, aplikasi namanya perekam. Kalau di Xiaomi, ikonnya kurang lebih seperti itu. Kita klik. Nah, nanti akan masuk ke aplikasinya seperti ini kurang lebih ya, yang pakai HP Xiaomi. Mungkin yang HP-nya beda, menyesuaikan saja. Ya. Nah, di aplikasi perekam ini Bapak Ibu tinggal mengklik tombol record ya untuk mulai merekam suara. Ini saya coba contohkan. Baik. Setelah kita rekam ya, kemudian kita simpan hasil rekamannya. Nah, nanti kita berikan nama file ya, nama file dari hasil rekaman ini. Kita berikan nama file, misalnya kita kasih ini bagian sapaan ya, maka kita berikan nama filenya sapaan. Kita klik OK. Nah, setelah kita rekam ya satu paket semua audio yang ingin kita gunakan ya. Kemudian kita masuk pada
pastikan file audio sudah tersimpan. Nah, ini paling atas sendiri, itu sudah tersimpan file audio yang baru saja kita rekam, yang saya berikan nama tadi sapaan. Nah, ini file ini nanti kita pindahkan ke dalam laptop. Oke, sekarang kita coba pindahkan ke dalam laptop. Pastikan perangkat Bapak Ibu terhubung dengan laptop dengan menggunakan kabel data atau bisa menggunakan Bluetooth ya. Nah, ini saya praktekkan contoh terhubung menggunakan kabel data. Perangkat saya sudah terhubung menggunakan kabel data. Apakah tampilan saya sudah bisa dilihat oleh Bapak Ibu semua? Halo? Bisa, Pak. Oke, terima kasih. Baik, di sini adalah tempat penyimpanan internal dari handphone saya. Nah, karena saya menggunakan handphone Xiaomi ya, dan di dalamnya mungkin agak sedikit berbeda bagi Bapak Ibu yang mungkin menggunakan handphone lain atau handphone yang serupa, tapi foldernya juga pasti akan berbeda. Nah, di sini saya akan mencari, Bapak Ibu cari di mana file audio tersebut tersimpan. Kalau di Xiaomi biasanya di folder MIUI ya. Terus di situ ada folder sound recorder. Nah, nanti di situ ada muncul beberapa file yang sudah saya rekam. Ini tinggal Bapak Ibu copy ya. Copy lalu masukkan ke dalam file atau folder yang sudah disiapkan. Nah, di komputer sudah masuk di sini. Oke. File sound sapaan ini sudah masuk. Nah, kemudian langkah selanjutnya, nah ini yang kemarin Bapak Ibu bisa siapkan terlebih dahulu file audio. Saya mohon izin mengulangi stop share screen-nya agar audionya bisa terdengar. Nah, di PPT, di PowerPoint yang Bapak Ibu sudah desain, lalu caranya bagaimana untuk menyisipkan audio? Caranya adalah kita menggunakan menu insert. Ya, masih menggunakan menu insert, masih ada di menu media. Kita menggunakan menu record audio. Ya, kalau kemarin kita menggunakan menu record audio, saat ini kita menggunakan menu audio on my PC. Audio on my PC. Nah, setelah kita menggunakan menu audio on my PC, kita akan melihat ada muncul sebuah jendela insert audio ya. Kemudian cari file audio yang tadi sudah kita rekam. Nah, kebetulan sini langsung muncul ya. Di situ ada file audio sapaan. Tinggal kita klik insert. Nah, ini sudah masuk pada PPT. Selanjutnya bisa Bapak Ibu setting seperti materi yang minggu lalu sudah disampaikan. Ya, seperti apa? Masuk ke menu animation ya. Terus animation pen di sini. Nah, tinggal Bapak Ibu atur kapan audio ini akan diputar. Coba kita play. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Kita masuk pada tahap kedua dari pelatihan hari ini, di mana kita akan melakukan... Apakah suaranya terdengar Bapak Ibu? Dengar, Pak. Oke. Nah, untuk settingnya, seperti yang sudah saya sampaikan materinya minggu lalu, bahwasanya ada dua model, yaitu audio mengikuti animasi tiap objek yang akan muncul. Jadi objeknya muncul satu persatu, ya. Satu persatu kemudian diikuti dengan audionya masing-masing. Atau cara yang kedua yaitu semua objek muncul sekaligus dalam satu slide,
baru nanti diikuti dengan audionya. Nah, simple, gampang, dan bisa dengan mudah bisa dipraktekkan. Oke, setelah semua bisa didesain, saya kemarin juga menjanjikan bahwa kita akan mencoba mempraktekkan mengkonvert, mengubah PPT bersuara yang sudah jadi menjadi file video, ya, menjadi file video, ya, mengubah PPT bersuara ini menjadi file video. Caranya seperti apa? Caranya, Bapak Ibu bisa masuk ke menu file, lalu masuk menu save as, ya. Nah, di bagian ini tentukan folder di mana tempat Bapak Ibu akan menyimpan hasil PPT bersuara berubah jadi video ini, hasil videonya ya. Nah, misalnya saya taruh di sini. Nah, setelah ditentukan di folder apa, Bapak Ibu jangan lupa mengganti tipe dari filenya menjadi MPEG 4 video. Nah, untuk Office yang saya pakai hari ini adalah Office 365, ya, atau bisa juga menggunakan Office 2019 atau 2016 atau 2013. Kurang lebih caranya sama, ya. Jadi kuncinya ada di sini. Save as type-nya Bapak Ibu ganti menggunakan MPEG 4 video. Lalu klik save. Proses rendering bisa Bapak Ibu lihat ada di bawah di sini. Jadi converting, ya, dari file PPT bersuara, file PowerPoint, ya, menjadi file video. Lama tidaknya proses ini bergantung pada jumlah dari slide PowerPoint Bapak Ibu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, spesifikasi dari perangkat laptop atau komputernya Bapak Ibu. Nah, sambil menunggu Bapak Ibu ya, bisa melakukan hal lainnya karena ini cukup memakan waktu, ya, karena rendering itu merupakan hal yang berat ya untuk komputer ya, biasanya apalagi komputer dengan spesifikasi non video editing atau dengan RAM hanya 4 GB, ya, prosesor biasanya di bawah Core i7 atau Core i5 untuk yang laptop atau standar gitu ya. Biasanya Core i5 ke bawah. Biasanya memakan waktu cukup lama. Cukupnya itu ya tergantung slide-nya tadi Bapak Ibu. Ini tempat saya. Kebetulan cuma 2 slide ya, cuma 2 slide. RAM laptop saya 8 GB menggunakan prosesor Core i7. Nah, ini kondisinya memakan waktu kurang lebih berapa ini? Kita sudah makan waktu 1 menit. Kayaknya kira-kira 2 menitan lebih ini. Nah, sambil menunggu, Bapak Ibu ada pertanyaan, Boten? Silakan. Kita lihat hasilnya nanti. Monggo, Bapak Ibu. Kita sambil diskusi saja, tidak apa-apa nggih, panitia. Monggo. Aman, Pak Rizky, silahkan saja. Tidak apa-apa kalau ada yang ingin bertanya langsung. Nah, ini proses rendering sudah selesai Bapak Ibu. Kita lihat hasilnya. Nah, ini dia. Kita coba putar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Sebelum kita mulai acara workshop hari ini, dosen jurusan pendidikan akuntansi yang saat ini sedang mengabdi dan mengampu mata kuliah pada beberapa bidang keahlian.
Bidang-bidang keahlian yang saya ampu adalah media pembelajaran, simulasi digital, komputer akuntansi, dan spreadsheet. Saya kebetulan adalah alumni jurusan Pendidikan Akuntansi FEUNY. Lalu ke email saya melalui Rizky Ilyasa tanpa spasi, channel Rizky Ilyasa. Di channel tersebut beberapa Ya, demikian Bapak Ibu. Proses rendering dari PowerPoint bersuara ya menjadi video sudah selesai dan bisa dilihat tadi hasilnya seperti itu kurang lebih. Nah, jadi untuk tahapan menggunakan rekaman eksternal ya tadi menggunakan HP ya kita rekam menggunakan handphone, file hasil rekamannya kita masukkan ke dalam komputer, lalu kita edit, kita atur ya kapan suara itu akan muncul pada PowerPoint ya melalui teknis yang minggu lalu sudah disampaikan. Saya rasa itu untuk materi hari ini sangat simpel, sangat cepat sekali Bapak Ibu. Sekarang waktunya kita gunakan untuk diskusi. Monggo Bapak Ibu, jika ada pertanyaan. Silakan Bapak Ibu. Atau bagi yang kesulitan menggunakan kabel data, nah ini saya punya cara yang kedua untuk transfer file melalui handphone ke aplikasi apa ke komputer ya. Saya biasanya menggunakan WA. Nah, jadi saya mengirim teks ya. Saya mengirim teks file audio ya. Ini contohnya melalui aplikasi WA. Terus saya buka di apa namanya? web WA. Kemudian saya simpan. Nah, di sini. Kemudian saya simpan ke komputer. Lalu tinggal di-insert dengan cara yang sama. Audio on my PC. Nah, ini juga bisa seperti itu. Monggo Bapak Ibu, kita punya banyak langkah yang bisa digunakan. Atau bisa lewat email ya. Bapak Ibu kan bisa mengirim email lewat HP, lampirkan saja file soundnya tadi melalui email ya. Nanti buka emailnya di laptop, download lampiran tadi dari email yang sudah dikirimkan tadi. Kirim aja kemana aja ya emailnya atau dibuat draft gitu aja. Nah, nanti lampiran email tersebut tinggal di-download ke laptop. Nah, nanti filenya hasil download tadi masukkan ke PowerPoint-nya. Clear Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Oh iya, tidak hanya file video saja, kita juga bisa membuat file berjenis PowerPoint Show ya. PowerPoint Show atau ekstensinya PPSX. PowerPoint Show ini beda dengan video gitu Bapak Ibu. Jadi sejenis file PowerPoint, tapi ketika dibuka itu tidak muncul program PowerPoint-nya, tetapi langsung ke slideshow-nya. Kita coba buat lagi Bapak Ibu. Jadi save as, ini kita lakukan lagi, save as. Pada bagian file type-nya di sini Bapak Ibu, pilih yang PPSX. Ya, kita tentukan dulu foldernya di mana ya. Terus pilih PowerPoint Show. Nah, setelah itu kita klik Save. Oke, kalau yang ini cukup cepat prosesnya. Nah, di sini hasilnya. Ini yang PowerPoint Show ya. Kalau ini yang video tadi, kalau yang di bawah PowerPoint Show. Kalau kita buka aplikasinya, filenya, dia langsung, nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tutup dulu PowerPoint-nya ya. Nah, ini kita buka PowerPoint-nya. Nah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Kalau Sebelum kita Bapak Ibu bisa langsung mengarahkan pada bagian slideshow ya. Jadi siswa tidak membuka slide-slide-nya atau tidak membuka menggunakan PowerPoint lagi, tetapi langsung pada slideshow-nya. Monggo Bapak Ibu ingin menggunakan yang PowerPoint-nya langsung atau file PowerPoint-nya atau file PowerPoint show seperti ini atau file video. Nah, dari PowerPoint bersuara ini Bapak Ibu bisa mendapatkan 3 jenis media. File dari PowerPoint yang biasa yang bersuara ya, yang bentuknya PPT ya, seperti ini. Kalau dibuka nanti akan muncul slide-slide-nya seperti ini ya, atau file PowerPoint show yang bentuknya seperti ini. Kalau dibuka nanti langsung muncul slideshow-nya. Atau yang ketiga berbentuk file video. Kalau dibuka ini bisa langsung terbuka dengan menggunakan aplikasi pemutar video dan bisa diupload ke YouTube, channel YouTube-nya Bapak Ibu masing-masing. Begitu. Baik, Bapak Ibu, demikian. Apakah ada pertanyaan? Monggo. Silakan. Atau mau sharing? Monggo Bapak Ibu. Oke, ada pertanyaan dari Ibu Daryani di chat nggih. Saat PowerPoint sudah jadi akan di save as PPT diganti ke video. Oke. Nama save as-nya tadi MPEG strip 4 ya. Save as. Ini saya tampilkan nggih. Ini save as MPEG MPEG nggih. Strip 4 video. MPEG strip 4 video. Nanti tinggal klik save. Bagaimana Bapak Ibu? Sementara laptop saya Mantap jiwa. jadul tidak ada mana. Oke. SX saja tadi. Itu juga sangat membantu siswa karena tidak berat. Kalau video kan kecenderungannya filenya lebih besar. Kita lihat di sini. Kita lihat perbandingan ukuran filenya ya Pak Ibu. Untuk yang video ya, ukuran filenya di sini 32 mega. Ya. Sedangkan yang PPSX ya atau yang PowerPoint show tadi ya, itu ukurannya cuma 4 mega. Kalau yang PowerPoint bersuaranya sendiri, ukuran filenya 1,8. Mana dia? Oh ini 4, sorry. Ini kalau saya taruh di depan perbandingannya, nggih. Nah ini dia. Antara PPSX dengan PowerPoint biasa ya, yang bersuara, ini perbandingan ukuran filenya. Ini yang video 32 mega, yang PowerPoint show ya, ini 4 mega, sama dengan yang PowerPoint biasa yang bersuara, ini juga 4 mega. Monggo, itu juga bisa dijadikan pertimbangan dalam memutuskan mau di
cetak menggunakan jenis file apa? Apakah mau video, ya, Saya atau ingat Pak, PowerPoint? kemarin di pertemuan lalu ada Bapak Ibu yang bertanya mengenai PowerPoint online itu, apakah bisa ditambahi suara atau tidak? Masukkan audionya di sini. Kemarin kalau tidak salah sudah saya sampaikan. Audio bisa Bapak Ibu pakai dengan mekanisme yang kedua, ya, dengan menyisipkan hasil rekaman, ya, sama seperti yang di PowerPoint, aplikasi PowerPoint dari Microsoft, ya. Jadi setelah kita merekam tadi, audio kita sisipkan dari menu sisipkan di sini, terus ada audio. Nah, tinggal Bapak Ibu cari, ya. Bisa diupload dulu ke Drive, ya. Nanti audio tersebut bisa diupload ke Drive dan dipilih. Nah, kebetulan di sini saya belum upload, ya. Ini audio yang sudah ada di Drive saya. Sebentar. Saya perlu mengupload dulu audionya. Kita kasih nama sound. Kita upload filenya. Tunggu proses upload filenya selesai di sini. Kalau sudah selesai, ini yang kedeteksi kayaknya yang di drive bersama. Oke, saya salah tempat buat file folder. Coba kita buat di sini. Sapaan saja coba. Kita masukkan. Oke, sudah masuk. Nah, ini juga udah masuk nih yang tadi sapaan yang di drive. Ini yang sound, kita cari folder drive bersama. Sini ada 3, ya, ada 1 sampai 3-nya. Nah, audionya kita masukkan di sini. Kita play. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Ini sudah bersuara. Kalau kita coba presentasikan, ini kita atur dulu secara otomatis, ya, pemutarnya di sini. Sembunyikan icon saat dipresentasikan. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Apakah ini suaranya kedengaran tidak tadi? Terdengar, ya? Terdengar. Tadi saya share screen-nya, Pak. Oke. Saya share screen-nya pakai, pakai audio juga. Nah, jadi mekanisme tadi seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu membuat, ini yang kedeteksi di sini, drive bersama Bapak Ibu. Jadi maksimalkan drive bersamanya. Drive bersamanya ada di, Bapak Ibu buka Google Drive. Ya, terus nanti di sebelah sini ada drive bersama.
buat saja folder baru. Oke. Terus setelah buat folder, masukkan file audionya. Setelah masuk, kemudian cari di drive bersama. Kemudian lihat, buka di foldernya tadi. Masukkan. Kemudian sesuaikan yang ada di slideshow-nya. Gitu Bapak Ibu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Kita coba impor ya. Oke, kita upload PPT kita. Oke. Impor slide. Nah, ini sudah masuk. Ini yang kosong saya delete saja. Nah, tinggal disisipkan audio tadi. Audionya sisipkan, audio, sapaan, pilih. Audionya sudah masuk ke sini. Putar secara otomatis ya. Apalagi urutan. Karena yang di bagian aplikasi yang ini menunya sangat simpel sekali, jadi tidak terlalu leluasa ya. Kita mengaturnya di sini tidak seperti yang di PowerPoint, dan alat-alatnya juga sangat sederhana. Tidak sekompleks yang ada di PowerPoint-nya sendiri. Menu animasinya tidak ada di sini. Jadi ini baiknya langsung. Kita atur putar otomatis tadi. Secara otomatis sudah sembunyikan. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Kita masuk pada tahap kedua dari pelatihan hari ini, di mana kita akan melakukan tahap pertanyaan dari Ibu Bulan. Mohon izin bertanya, jika ada animasi bergerak atau video, apakah menambah berat file PPT? Jawabannya tentu. Ya. Ukuran file PPT, apalagi file video ya, Bapak Ibu menyisipkan file video, dan video itu sendiri mungkin ukurannya bisa di atas 50 mega sampai ratusan mega, maka PowerPoint akan bertambah ukurannya secara signifikan. Jadi ukuran PowerPoint tersebut plus ditambah media yang ada di dalamnya. Nah, untuk PowerPoint yang saat ini, model insertnya bukan hyperlink ya, tidak kayak yang dulu. Jadi kalau dulu kan PowerPoint kita copy tanpa media, kalau ada video di dalamnya, videonya nggak bisa diputar. Ya, kalau sekarang sepertinya PowerPoint tersebut akan menduplikasi dari video tersebut dan masuk ke dalam PowerPoint itu sendiri. Nah, jadi otomatis ukuran file dari PowerPoint tersebut akan relatif bertambah. Apakah berat? Tergantung laptopnya peserta didik. Kalau laptopnya mumpuni,
saya rasa tidak masalah ada videonya. Tetapi kalau laptop siswanya kurang bersahabat dengan media-media yang sifatnya membutuhkan effort ya untuk dibuka, maka otomatis akan memberikan sedikit efek, mungkin lama dibukanya ya, muternya lama atau gimana nanti gitu. Transfer filenya akan lama misalnya gitu, karena ukurannya lebih besar. Ya, selamat datang Mas Rizky, baru bergabung. Monggo Bapak Ibu yang lain. Begitu nggih Bu Ulan? Oke, terima kasih. Atas pertanyaannya terima kasih. Oh, ini ada pertanyaan dari Ibu Sriwidya. Pernah memakai Facetune Capture? Wah, saya yang belum pernah Bu malah ini. Mungkin Ibu bisa sharing Bu Widya dari Cepu. Monggo Ibu, kalau memungkinkan untuk sharing. Facetune Capture. Ini prinsipnya apakah yang direkam layar atau rekam audio? Rekam visual atau rekam audio? Bagaimana Ibu Sri Widya? Apakah bisa sharing? Monggo Ibu Sri Widya, apakah masih di tempat? Ibu Sri Widya? Oh, masih? Atau Bapak Ibu yang punya pengalaman yang sama dengan Ibu Sri Widya? Kebetulan saya belum pernah pakai yang Facetune. Saya biasanya menggunakan Filmora atau Camtasia untuk yang rekam layar ya, dan membuat video tutorial. Monggo Bapak Ibu, untuk yang Facetune ini saya belum pernah pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Dian dari SMK Bakti, Pak. Oke, monggo Ibu Dian. Iya, waktu pertemuan pertama saya sudah pernah bertanya mengenai PowerPoint bersuara ini ya Pak ya. Ini melanjutkan saja Pak. Saya kebetulan kalau siswa-siswa kami itu pembelajaran selama ini mereka lebih menggunakan pakainya WA Pak. Sudah dicoba dengan GCR, tapi karena kondisi mereka ekonomi menengah ke bawah, banyaknya terkendala paketan, kemudian sinyal juga Pak, seperti itu. Karena untuk pemakaian WA ini, saya pernah menggunakan yang bersuara gitu ya Pak. Sudah ada modul, kemudian saya rekam gitu ya, suara saya untuk penjelasan. Itu kalau di WA itu maksimal kan 10 kilobit ya Pak. Tadi saya lihat untuk slide yang Bapak buat tadi, 2 slide sudah memakan 4 kilobyte itu ya tadi misalnya. Mega Bu, lebih tinggi lagi. Itu mega. Kayaknya KB apa ya tadi saya lihat. Iya, tapi ya, satuannya 1000 Bu, 4000 kilobyte, jadi mega. Oh, itu mega ya itu ya. Iya. Nah itu bagaimana cara biar katanya kalau suara bisa dikompres. Nah itu saya yang belum bisa Pak, bagaimana caranya untuk mengkompres suara agar kapasitasnya bisa misalnya masuk ke WA gitu. Oke. Atau gini saja Ibu, suara tidak perlu dikompres, tapi Ibu bisa simpan ke dalam Google Drive, tapi memungkinkan nggak deh siswanya nanti ya? Nah itu karena kendala itu tadi. Enggak. Kalau dikompres khawatirnya gini Bu, kualitas suaranya pecah malah tidak
tidak menarik untuk didengarkan siswa nanti. Oh, seperti itu ya, Pak Oke, ya. Oh iya. atau gini Bu, bisa di split pembahasannya, misal per berapa menit Ibu cut. Nah, Ibu berikan Iya. nama file audionya tadi, jadi Ibu merekam menggunakan handphone, per Iya. berapa menit Ibu cut, misalnya sampaikan satu paragraf. Cut inti filenya itu membahas tentang apa, berikan nama filenya dengan inti pokoknya apa, misalnya seperti Oh, itu. iya. Terus nanti Ibu jelaskan lagi, Ibu cut lagi penjelasannya, Ibu berikan nama file. Nah, itu Ibu susun sesuai dengan pembahasan apa materi yang ada di modul. Oh iya, seperti itu ya, Pak ya. Oke. Iya. Jadi modulnya nanti bisa Ibu buat menggunakan PDF ya, Iya. disertai dengan link akses audionya juga bisa. Itu Iya, Pak. juga. Iya. Oke. Terima kasih. Oh iya, boleh tanya lagi untuk Oke, yang monggo, kedua? Pak. Iya. Bu. Apa namanya? Bagaimana cara membuat untuk bisa buat channel YouTube itu, karena saya Oh, kan guru di Sungai, Pak. iya. Jadi maksudnya kalau misalnya nantinya bisa nanti bisa membuat sesuatu itu ya, Pak Iya, ya. iya, Pengen juga siap. seperti Bapak misalnya. Bagaimana? Oh, nggih, siap. Sebelumnya saya mohon izin Pak Yuliansa untuk menyampaikan materi ini. Monggo silakan Bapak. Oh, oke. Baik. Untuk membuat channel, yang pertama yang Bapak Ibu butuhkan adalah punya akun Gmail. Itu hukumnya harus Bapak Ibu siapkan terlebih dahulu. Pastinya Bapak Ibu sudah punya akun Gmail. Saya coba share screen lagi ya Bapak Ibu. Nah, setelah Bapak Ibu punya akun Gmail, contoh ya Bapak Ibu. Nah, di sini saya punya akun yang memang kebetulan belum punya channelnya. Terus Bapak Ibu buka YouTube menggunakan, nanti di YouTube ini Bapak Ibu ganti atau pilih akun yang Gmail tadi. Kalau diminta login, Bapak Ibu login. Misalnya nih ya, saya logout dulu. Aduh, kalau saya logout nanti ingat passwordnya nggak ya? Saya suka lupa passwordnya. Sudah biarin saja. Nanti Bapak Ibu pokoknya login menggunakan email Gmail tersebut. Nanti akan mendapatkan kondisi seperti ini. Jadi channel belum ada, tapi Bapak Ibu sudah bisa masuk ke YouTube-nya menggunakan akun Gmail-nya. Nah, setelah itu klik bagian channel Anda. Kalau yang belum ada channelnya, oh ini ternyata sudah ada. Sebentar, saya carikan email saya. Yang belum punya channel. Ini kalau kebanyakan email itu kayak gini Bapak Ibu. Sebentar. Ada pertanyaan lagi itu Pak Rizky Ilyas. Oke. Kalau misalkan PPT-nya itu udah dalam bentuk video, terus untuk menambahkan suaranya, tapi secara keseluruhan itu apakah bisa? Seperti itu Pak Ilyas. Oke. Baik, saya coba jawab setelah ini, nggih. Nah, baik Bapak Ibu, saya lanjutkan lagi. Ini setelah saya masuk menggunakan email yang belum ada channelnya, nanti Bapak Ibu diminta konfirmasi ya. Ini setelah saya masuk login tadi. Ini konfirmasinya, jangan sekarang dulu. Nah, nanti masuk ke YouTube seperti ini. Bapak Ibu klik bagian akunnya sebelah kanan ya. Buat channel. Nah, menunya di sini buat channel. Menu yang muncul di sini adalah buat channel. Klik. Nah, di sini Bapak Ibu ditawari dengan menu mengawali pekerjaan sebagai kreator. Nah, klik saja mulai. Ikuti saja. Gunakan nama email yang Bapak Ibu pakai atau buat nama khusus. Misalnya kalau buat nama khusus, channelnya apa misalnya? Nama channelnya Bapak Ibu Belajar Mandiri. Ini contoh aja Bapak Ibu ya. Nah, setelah itu klik centang di bawah, kemudian klik buat. Tunggu beberapa saat,
sampai pembuatan channel Bapak Ibu bisa diproses ke tahap selanjutnya. Nah, gambar profil nanti Bapak Ibu sesuaikan ya, pilih gambar. Ya, misalnya, saya pakai gambar foto saya misalnya. Nah, deskripsi channel bisa diisi, bisa tidak, atau bisa disesuaikan nanti. Custom URL bisa disesuaikan nanti, simpan dan lanjutkan. Oke, kita tunggu sampai ke tahap selanjutnya. Nah, ini channelnya sudah jadi ya Pak Ibu. Ya, channel sudah jadi. Nah, tinggal cara uploadnya gimana? Nah, cara uploadnya nanti bisa lewat menu upload sini. Upload video. Klik upload video. Ikuti saja sini, pelajari lebih lanjut karena ini baru pertama kali buka. Nanti Bapak Ibu diarahkan ke tutorialnya. Ya, kalau yang sudah bisa di skip saja. Kembali ke sini. Pilih file. Cari video yang mau diupload tadi. Misal tadi CV ini. Nah, berikan judul dari videonya. Nah, judulnya itu aja. Terus deskripsinya tentang isi videonya apa misalnya. Terus tunggu sampai prosesnya selesai. Ini yang saya sampaikan yang umum-umum saja Pak Ibu ya. Jadi untuk yang paling basic untuk mengupload video. Karena untuk yang tahapan lanjut mungkin waktunya nanti tidak cukup satu pertemuan ini. Karena banyak sekali yang bisa Bapak Ibu setting. Ini yang penting video bisa naik ke dalam YouTube-nya. Oke, kita tunggu beberapa saat lagi. Ini sudah lama tidaknya proses upload, banyak pengaruhnya ya, banyak dipengaruhi oleh banyak hal. Ya, yang pertama adalah koneksi internet, pertama jelas ya. Terus yang kedua adalah ukuran dari video tersebut. Seberapa besar ukurannya. Makin besar ukuran video tersebut, maka akan proses uploadnya kan semakin lama. Oke, berapa saat lagi? Nah, setelah tombol berikutnya ini berubah warna jadi biru, klik berikutnya. Oh ya, pastikan ini tercentang. Video ini Bapak Ibu tentukan, video ini untuk anak-anak atau tidak. Anak-anak itu maksudnya dalam artian untuk anak-anak di remaja, dewasa atau tidak. Ya, betul, batasan usianya. Kalau saya biasanya tidak, ya, tidak. Video ini tidak buat anak-anak. Dalam artian anak-anak yang masih kecil gitu. Jadi saya pilih tidak. Klik berikutnya. Nah, ini elemen karena kita masih basic awal, tidak perlu saja ya, karena ini banyak sekali nanti yang perlu dibutuhkan, disiapkan ya. Langsung saja berikutnya lagi. Nah, pemeriksaan hak cipta dulu. Jadi tunggu prosesnya. Ya, nanti ini bisa dilanjutkan, nanti prosesnya akan tetap berjalan, tetapi bisa Bapak Ibu lanjutkan. Nah, di bagian visibilitas, di sini Bapak Ibu bisa klik public. Klik public ya, agar video ini bisa ditonton oleh semua orang. Artinya, kalau pribadi yang bisa nonton hanya Ibu sendiri yang punya link dari YouTube ini. Tapi kalau untuk publik, berarti bisa ditonton oleh banyak orang. Kalau tidak publik, yang punya link yang bisa nonton. Jadi kalau dicari di YouTube nggak ketemu. Tapi kalau orang lain kita kasih linknya bisa nonton. Seperti itu. Terus kita klik publikasikan. Nah, kalau sudah, seperti ini. Ini link yang bisa di-share seperti ini. Ini di-copy saja, terus ditutup. Nah, nanti videonya sudah muncul di sini. Kita lihat dari link yang sudah kita copy tadi, kita enter. Nah, Assalamualaikum sudah masuk ke warahmatullahi YouTube wabarakatuh. Oke, begitu Ibu? Iya, terima kasih sekali Pak ilmunya Pak. Oke, tenun. Sama-sama Ibu, semoga jadi YouTuber sukses. Baik, waalaikumsalam. Baik, ada pertanyaan tadi dari Ibu Umu ya Mbak ya Teh?
Halo, Mbak Cantik, tadi Ibu Umu ya? Jadi Ibu Umu Pak, Oke. tadi bertanya mengenai kalau PPT-nya itu sudah dalam bentuk video, lalu bagaimana caranya untuk menambahkan suara tapi secara keseluruhan, begitu aja Pak. Oke. Meskipun audio untuk PPT secara keseluruhan apakah bisa? Kalau menanggapi dari pertanyaan Ibu Umu ini, dulu saya pernah Pak mengalami hal seperti ini. Oke. Lalu saya mengantisipasinya itu saya menggunakan aplikasi di Play Store itu untuk edit video. Jadi videonya itu tinggal saya tambahin suara seperti itu Pak. Mungkin dari Pak Rizky ada solusi. Baik. Untuk PPT yang sudah terlanjur di convert menjadi video, memang proses editing selanjutnya adalah editing videonya, bukan PowerPoint-nya. Kecuali ketika Bapak Ibu masih menyimpan file PPT-nya, maka PPT tersebut bisa Bapak Ibu sesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Selama Bapak Ibu masih memiliki file PowerPoint-nya, ya, file yang belum dikonvert ke dalam video, maka Bapak Ibu tinggal mengubah saja, ya, bagian-bagian yang ingin disesuaikan, misalnya audionya kah, atau ada tambahan materinya kah di slide-nya, atau animasinya kah. Nah, itu tinggal diubah pada bagian PowerPoint-nya, file PowerPoint-nya. Tapi ketika file PowerPoint-nya sudah tidak ada, yang ada hanya tinggal file hasil convert-nya, yang mana dalam hal ini adalah file video, maka Bapak Ibu tinggal melakukan editing video, ya. Program yang dipakai bisa menggunakan Filmora, Camtasia, Corel Video Studio, atau yang lainnya. Nah, kalau saya melihat pertanyaan Bu Umu di sini, untuk menyisipkan audio untuk sebuah file PPT secara keseluruhan apa bisa? Secara keseluruhan harusnya bisa. Yang penting tiap slide Bapak Ibu maksimalkan ada audionya. Tapi kalau yang dimaksud satu file audio untuk keseluruhan PPT, itu juga bisa, tinggal nanti diatur, ya, nanti audio tersebut lintas slide, ya. Jadi file audionya cuma satu, ya, tapi untuk semua slide. Nah, itu pengaturannya ada di, nah, misal ini saya masukkan audio dulu. Nah, audionya sudah masuk. Nah, ini Bapak Ibu lihat ada di menu playback, di sini play across slide. Ini yang sama kasusnya untuk yang background musik kemarin, gitu Bapak Ibu. Kemarin sudah saya sampaikan juga. Nah, ini play across slide. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan ini. Nah, jadi nanti dia walaupun pindah slide, dia audionya akan tetap berputar. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Kita masuk pada tahap kedua dari pelatihan hari ini, di mana kita akan Jadi tidak melakukan dipengaruhi tahap oleh kedua perpindahan dari kalau slide-nya berakhir baru audionya berhenti. Itu kalau saya tangkap dari pertanyaan pertama. Nah, musik ya. Musik. Kalau yang dari bagian pertanyaan kedua, kalau audio itu bersifat musik juga ini sudah saya bahas kemarin. Jadi kalau sifatnya background, maka bisa di setting kayak tadi itu. Play across slide. Jadi nanti cukup ditaruh di slide pertama, nanti akan menjadi background untuk keseluruhan slide sampai dengan bagian akhir. Begitu kurang lebih Bu Umu. Apalagi kalau file PPT-nya nanti mau disimpan jadi video, jadi butuh background musik, begitu nggih? Oke. Monggo, ada lagi? Sepertinya ada di bawah nih pertanyaan. Oh, tidak ada. Mohon izin bertanya, Pak Rizky. Oke, Bu Wulan, monggo. Saya kan pernah download di Slido itu. Oke. Ya, terus kemudian ketika saya buka,
atau beberapa kali saya dapat share file PPT, saya buka, itu ada tulisan repair gitu, Pak. Oh, oke. Terus kemudian kan di sana disuruh if you trust to source gitu, terus klik repair. Tapi ketika saya klik repairnya nggak bisa dibuka. Itu apakah laptopnya atau Dugaan saya mungkin proses downloadnya tidak sempurna, Ibu. Jadi filenya korup. Di dalam proses downloadnya, sebentar, coba saya praktekkan. Apakah mengalami hal yang sama atau tidak? Downloadnya melalui PowerPoint ini kan, Bu? Ya, coba kita klik. Setelah kita klik, nanti harusnya mengarahkan masuk ke menu save file. Nah, seperti ini, klik save, ya, klik OK. Tunggu sampai proses downloadnya selesai. Ukuran filenya bergantung dengan ukuran banyaknya animasi di dalamnya juga, banyaknya gambar ya. Nah, ini kalau sudah selesai, open file ini bisa di open folder juga. Nanti di sini kalau mau dilihat tinggal diklik 2 kali. Kalau tidak ada masalah dalam proses download, harusnya bisa kebuka seperti ini. Nah, cuma nanti sebelum mulai editing, biasanya ada menu enable editing di sini, diklik dulu. Nah, setelah diklik, maka proses editing dari slide ini sudah bisa dilakukan. Jadi, kalau untuk Bu Wulan, dugaan saya proses downloadnya, Ibu, yang mungkin terkendala sinyal, ya, sehingga filenya korup atau bermasalah, tidak sempurna. Ketika dibuka, dia minta repair atau gimana. Begitu, Ibu, kurang lebih. Itu apakah mungkin kalau disimpannya filenya itu PPT-nya itu mungkin Windows berapa, punya saya Windows mungkin 2016 atau berapa gitu, itu pengaruh mboten, Pak? Sepertinya tidak, Ibu. Misalnya kalau Ibu membuat filenya kecuali kalau memang rentangnya agak jauh ya, Bu. Misalnya filenya Ibu buat di Office 2019. Nah, anak-anak bukanya di Office 2007. Mungkin ada beberapa fitur yang tidak bisa digunakan oleh siswa. Ya, misalnya animasi ya, karena memang perbedaan seri dari Office ini akan mengakibatkan jenis file ini akan bermasalah. Kemudian yang kedua adalah menyimpan ekstensi filenya, Bapak Ibu. Ini agak sedikit harus hati-hati. Coba saya share screen lagi. Ketika Bapak Ibu menggunakan seri yang lebih tinggi, maka tolong bisa diperhatikan bagian jenis file ini. Nah, untuk amannya, Bapak Ibu menggunakan tipe yang ini, 97 sampai 2003. Nah, 97 sampai 2003 ini untuk mengantisipasi siswa yang memiliki seri PowerPoint di bawah milik kita. Ya. Untuk mengantisipasi program PowerPoint yang serinya di bawah kita. Nah, muncul seperti ini tinggal klik continue saja. Nah, mungkin nanti ini dia bermasalah untuk jenis fontnya ya, karena serinya beda-beda ya. Nah, diklik OK saja. Nah, seri PowerPoint 2007-2003 ini nanti masih bisa dibuka oleh siswa, tapi mungkin hasilnya tidak semaksimal. Nah, ini jenis ikonnya seperti ini untuk yang 2007-2003, yang PowerPoint ya. Saya perbesar. Nah, icon yang 2007-2003 bentuknya seperti ini. Kalau yang PPT yang terbaru, yang save biasa, ikonnya seperti ini. Nah, Bapak Ibu harus survei dulu nih. Anak-anak di rumah pakai PowerPoint seri berapa? Kalau ada yang bilang 2007 Bu, 2003. Nah, mau nggak mau Bapak Ibu harus menyimpan dengan jenis file ini agar bisa dibuka oleh mereka. Tapi kalau mereka sudah menggunakan seri yang di atas 2013 ke atas, harusnya nggak masalah untuk menyimpan dengan seri apapun, jenis file apapun. Begitu Ibu Wulan. Terima kasih ilmunya Pak Rizky. Oke, sama-sama Ibu. Bangga Bapak Ibu, ada lagi pertanyaan yang bisa saya bantu?
pertanyaan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya sebelum kita memasuki sesi akhir. Monggo Bapak Ibu. Bisa lewat chat lagi, nggih. Atau Bapak Ibu yang ingin mungkin di kemudian hari baru ada pertanyaan, bisa WA ke nomor saya. Nomor saya tidak masalah, nggih. Cuma mohon maaf mungkin menjawabnya ketika saya ada. Nah, monggo Bapak Ibu yang ingin menghubungi bisa di kontak person tersebut. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya sambil kita ikuti coffee break ya di rumah masing-masing. Ada Bapak Ibu? Maaf Pak Rizky, saya Bu Widya dari SMK Cepu yang tadi. Oke, monggo Bu. Tadi yang dimaksud program Faston itu seperti apa, nggih? Saya belum pernah pakai kebetulan. Ikut di kelas TOT Microsoft 365. Itu ada yang memakai video Faston Capture. Jadi kita install aplikasinya dulu, kemudian menyiapkan PowerPoint nanti untuk bahan presentasi. Terus waktu mau dibuat dalam bentuk video itu PowerPoint-nya dibuka terlebih dahulu, kemudian proses merekam memakai aplikasi Faston Capture. Okay. Jadi seperti mengajar tapi dari online tidak secara langsung. Jadi nanti hasil akhirnya langsung berbentuk MP3 kalau nggak salah, langsung bentuk video. MP4 ya. MP4 mungkin. Jadi langsung ke anak itu berbentuk video. Oke, terima kasih Bu. Nah, ini saya mungkin kalau Bapak Ibu menggunakan, terima kasih ya Bu Widya sharingnya. Nah, ini saya ada sedikit, tapi sebelum saya juga belum mendalami ya Bapak Ibu. Cuma pernah melihat fitur itu. Saya share screen, mohon izin nggih. Nah, fitur itu ada di PowerPoint. Sebentar, apakah ada? Nah, di sini. Record slideshow. Oh iya, saya baru ganti ke Office 365. Menunya berbeda. Ya, adanya record slideshow ini ya. Kita coba. Nah, ini record slideshow di sini. Kemudian kameranya bisa ditambahkan di sini. Kameranya ada di bawah sini ya. Kita hidupkan kameranya. Oh iya, kameranya saya sedang dipakai untuk nge-zoom ya. Jadi sebentar, kamera zoom saya matiin. Nah, ini dia. Apakah tampilan saya sudah kelihatan di sini Pak Ibu? Sudah Pak, sudah. Nah, ini tinggal Pak Ibu record saja ya. Klik record. Tunggu 3, 2, 1, action. Halo semuanya, adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Materi hari ini kita akan belajar tentang online notebook. Apa itu online notebook? Bla 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 bla. Stop. Nah, hasilnya kalau kita klik. Halo semuanya, adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga sehat. Kemudian
Bapak Ibu sudah selesai melakukan pengajaran, ya. Slide-nya kan bisa tinggal dijalankan lewat sini, ya. Nah, di situ. Kalau sudah, kita ya. Mana tadi? Harusnya bisa recordnya kesimpan di mana? Karena saya belum mendalami PowerPoint yang seri ini, jadi cuma saya tahu itu ada di fasilitasi di sininya, recordnya ditaruh di mana. Oh, dia punya slide sendiri ternyata. Ini. Halo semuanya, recordnya bentuknya dalam bentuk video di sini, ya. Nah, ini tinggal Bapak Ibu convert ke dalam save as, ya, video. Jadi penjelasan sama PowerPoint tadi sudah langsung ditempelkan di sini. Ini videonya di sini, ya, sudah nempel di slide yang terkait. Nanti kalau seandainya dipindah ke slide kedua, nanti juga akan muncul di sini. Nah, tadi kalau Ibu Widya tadi menggunakan Facetune, kalau Bapak Ibu menggunakan Office yang 365 atau yang seri 2019, harusnya sudah ada menu record slideshow ini, jadi tanpa harus menggunakan program Facetune tadi juga bisa. Itu alternatif penggantinya. Jadi bisa menggunakan yang ini. Atau, nah kalau saya juga, paling sering kalau saya sendiri menggunakan program ini, Bapak Ibu. Saya menggunakan program Wondershare Filmora. Nah, ini bisa untuk editing video, bisa untuk merekam video, ya, video screen capture maksud saya, ya. Nah, Wondershare Filmora ini juga Bapak Ibu bisa gunakan untuk merekam aktivitas yang ada di layar. Tidak hanya PowerPoint, tapi juga semua aktivitas yang ada di layar komputer Bapak Ibu bisa Bapak Ibu rekam. Ini, tunggu sebentar sampai programnya terbuka. Program ini agak sedikit berat Bapak Ibu, jadi jangan terlalu memaksakan untuk menggunakan program ini ketika menggunakan netbook ya Bapak Ibu, ya, laptop yang ukuran kecil, yang ukuran sekitar 10 inch mungkin, ya, karena tentunya kan proses loadingnya akan lebih lama. Kita pakai new project. Nah, ini recordnya ada di sini. Record PC screen. Kalau hanya suara saja bisa record voice over. Kalau PC screen seperti ini tampilannya. Nah, kita bisa merekam aktivitas yang ada di layar. Kalau mau presentasi PPT, ya tinggal dibuka PPT-nya. Kita coba pakai yang ini aja. Buka PPT-nya di slideshow. Dah, sudah siap tampil. Tinggal klik record. Ya, record nanti akan berjalan sama seperti yang tadi. Nah, ini udah merekam ini, tinggal kita ngomong bla 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 bla. Kalau sudah, stop recordnya dengan F9. Nah, hasilnya ini. Kalau kita putar, nah, recordnya dengan, nah ini dia, recordnya dengan kepotong tadi. Jadi saya biasanya pakai yang Wondershare Filmora. Ini sudah sekalian untuk video editing juga di sini. Mau motong video, mau nambah video, semua ada, bisa dilakukan di sini. Yang sederhana, bukan yang pro ya Pak Ibu, ya. Baik, itu Bapak Ibu bisa pakai Facetune. Terima kasih Bu Widya tadi udah sharing untuk yang Facetune. Saya juga pakai yang PowerPoint yang seri yang 365, sudah ada menunya juga. Atau pakai yang Wondershare Filmora tadi. Oke? Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Monggo. Atau bagaimana panitia? Masih disediakan waktu? Mungkin satu pertanyaan lagi, boleh Pak Rizky? Oke, monggo satu pertanyaan lagi Bapak Ibu.
Ibu, bisa lewat chat. Oke, ada lagi nih. Oke. Tanya lagi, PPT saya ubah ke P4 tapi suaranya kok nggak terdengar. Sudah dipastikan audionya sudah masuk ke slide? Oke, untuk Ibu Daryani, oke. Apakah sudah masuk ke slide? Oke, sudah. Kemudian apakah di audio sudah disetting ke mode ini otomatis ya? Coba kita tampilkan lagi. Nah, biasanya kalau ini cuma dipastikan saja ya Pak Ibu di animation pane, animation pane. Nah, di sini mungkin masih kondisinya on click ya. Kalau on click kan butuh trigger untuk mengaudiokan. Saya biasanya membuat ini start with previous atau after previous. Kalau ini bagian awal berarti with previous. Jadi nanti dia otomatis putar. Atau kalau enggak ini di bagian menu playback sini automatically ya, automatically nanti dia akan diputar sendiri. Kalau di play. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Kita masuk pada tahap kedua dari pelatihan. Tinggal kita convert saja. Ya, save as, convert ke video. Caranya sama dengan yang tadi. Tunggu renderingnya selesai. Karena audionya cuma satu, di sini harusnya lebih cepat. Nah, sudah selesai. Kita lihat hasilnya. Nah, ini dia hasil yang kedua tadi. Oh, recordnya dengan ini bahan kedua ya. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Kita masuk pada tahap kedua dari pelatihan hari ini. Hasil untuk bagian audio ya. Jadi mungkin bisa dipastikan di bagian ini ya Ibu. Di bagian animation pane. Nah, ini audionya khusus yang bagian audio. Buat sesuai dengan kehendak Bapak Ibu ya. Apakah with previous atau after previous. Kemudian setelah itu pastikan juga di menu playback di bagian audionya nih playback di sini dibuat automatically. Kalau sudah itu harusnya sudah bisa. Harusnya sudah bisa kalau di convert ke audio. Apa ke video? Baik, Bapak Ibu peserta yang berbahagia, acara PPM jurusan Pendidikan Administrasi FE1Y dengan tema workshop pembuatan media pembelajaran berbasis PowerPoint dengan suara pada sesi 3 telah selesai. Kami selaku panitia penyelenggara menyampaikan mohon maaf apabila dalam memberikan pelayanan kepada Bapak Ibu masih banyak terdapat kekurangan. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan kehadirannya. Dan semoga ilmu yang telah disampaikan pada siang hari ini bisa bermanfaat nantinya. Marilah acara ini kita tutup dengan doa syukur. Doa syukur dipersilahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Cukup dari saya, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih semuanya. Semuanya. Semoga sukses.